Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Dan Baikut. Dan kali ini aku ingin sharing kembali kepada teman-teman. Jadi, kita sudah membuat verify user can create multiple tasks. Nah, hanya saja di sini jika kita melihat bahwa kita ingin membuat sebuah task 2 gitu ya. Di sini oke, ini bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat 5 task gitu, misalkan di sini aku buat 5 task, 3, 4, dan juga 5 seperti ini. Ini teman-teman bisa melihatnya bahwa cukup panjang ya untuk codingannya. Kita perlu membuat sebuah task lagi menggunakan CYGet. Di sini begitu banyak gitu ya perulangannya. Dan solusinya adalah kita bisa membuat codingan untuk individual test dari create multiple tasks menjadi lebih ringkas gitu ya. Oke, ini namanya tuh adalah refactoring ya. Jadi kita ingin membuat sebuah codingan tuh lebih ringkas dan lebih clean code gitu. Jadi betternya di sini aku hapus dulu ya. Seperti ini, hapus dan kita komen ya, kita komen. Di sini aku komentar juga bahwa kita ingin membuat list yang akan dibuat. Kemudian jika sudah, kita ingin mengulangi list yang akan kita buat. Lalu kita ingin validasi. Validasinya adalah berapa panjang list yang akan dibuat. Oke. Nah, di sini adalah untuk membuat list yang akan dibuat, kita bisa menggunakan array. Jadi const di sini task list. Untuk penamaan variabelnya bebas ya. Ini gimana, teman-teman? Di sini aku menggunakan task list. Dan kita isikan sebuah kalimat yang ingin kita ketik untuk list yang dibuat. Di sini kan hello dan bytecode 1 dan hello dan bytecode 2 untuk 2 task, dan di sini sebagai contoh aja, misalkan puasa Daud, kemudian puasa Senin, Kamis, dan puasa Ayamul Bid gitu ya. Jika variabel task list sudah dibuat, kita ingin mengulangi task list ini gitu ya dalam sebuah perulangan. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya adalah for each. Jadi kita panggil task list, kemudian kita menggunakan for each, dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa for each di sini dia memiliki callback function yang mana kita bisa menggunakan value, kita bisa menggunakan index dan juga array. Dan for each di sini dia adalah void, yang artinya dia tidak memberikan nilai. Dan di sini kita ingin menggunakan value dan juga index, yang mana nanti index dia digunakan untuk equal. Di sini argumennya create task dan adalah string. Kemudian indeksnya adalah number. Jika sudah seperti ini, kemudian kita copy aja untuk cara pembuatan tasknya. Dan di sini kita tab dulu, dan untuk type-nya isikan create task. Jadi create task ini adalah argumen untuk type, yang mana create task ini dia mewakili dari puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan juga puasa Ayamul Bid. Jika sudah seperti ini, kemudian kita ingin validasi lagi bahwa teks harus match dengan list yang dibuat. Nah, di sini validasinya kita copy aja ini. Kemudian paste, dan di sini equal 0, kita ganti dengan index. Lalu should have text. Nah, di sini kita isikan namanya adalah create text. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, dan kita lihat maka hasilnya adalah benar ya. Di sini assertion-nya puasa Daud dia sudah terbuat. Kemudian puasa Senin Kamis dia juga sudah terbuat. Dan puasa Ayamul Bid dia juga sudah terbuat. Jadi di sini tuh membuatnya menggunakan array. Jadi untuk posisinya indeks 0, kemudian 1 dan juga 2. Makanya kalau misalkan teman-teman melihat bahwa di sini equalnya dia untuk puasa Ayamul Bid
dia berada di indeks yang kedua. Nah, kenapa indeks yang kedua? Karena di sini puasa ayam bit dia berada di akhir 0, 1, 2. Oke, di sini kita menggunakan array dan indeks di sini kita masukkan karena kita menggunakan for each. Kita bisa mengetahui indeksnya itu dia berada di posisi keberapa. Misalkan di sini kan kita menggunakan for each untuk melakukan sebuah perulangan secara berurutan gitu ya. Jadi puasa Daud, kemudian klik, dia berada di indeks yang ke-0, dia harus mempunyai teks puasa Daud. Setelah puasa Daud, kemudian puasa Senin Kamis, klik, kemudian indeks yang ke-1, dan dia harus memiliki puasa Senin Kamis. Dan yang terakhir adalah puasa Yamul Bid, kemudian klik, dan dia berada di indeks yang kedua, dan dia harus memiliki teks puasa Yamul Bid. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memvalidasi berapa panjang list yang telah kita buat. Oke, berapa panjang list yang telah dibuat itu ya. Itu yang dibuat dari task list ini. Jadi di sini kita copy aja seperti ini, dan di sini kita tidak perlu menghitung 0, 1, 2, 3. Jadi kita nggak perlu menghitung, kita tinggal panggil variabelnya aja seperti ini, dan kita menggunakan length, yang mana dia adalah untuk menghitung berapa banyak array yang berada dalam variabel task list. Jadi kalau misalkan kita lihat, maka totalnya dari keseluruhannya adalah 3. Oke, jadi kalau misalkan ada penambahan lagi nih, kita ingin menambah lebih banyak, misalkan aku tambahkan puasa Ramadan, kemudian puasa Arafah, dan kita melihat di sini dia totalnya akan langsung terhandle gitu ya oleh array dan juga for each. Di sini totalnya menjadi 5. Oke, dia menjadi 5. Nah, puasa Arafah jadi menjadi 5. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadinya lebih simpel ya ketika kalian menggunakan kombinasi untuk pembuatan list yang akan dibuat menggunakan task list, kemudian perulangannya menggunakan for each. Dan jika sudah seperti ini kita hapus saja, dan kita bisa melihat bahwa codingannya menjadi jauh lebih simpel ya ketika kita sudah melakukan refactoring. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tolong bantu subscribe ya, like, dan juga like agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik, dan juga teman-teman bisa mendukung channel ini agar terus update setiap harinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.